Oke. Nah, oke. Pada kesempatan ini saya bersama teman-teman kolega di Odyssey selaku panitia ya, panitia penyelenggara ingin memperkenalkan kepada teman-teman apa sebenarnya itu hermeneutics. Jadi ini kita asumsikan sebagai sebuah peta untuk mengenal percakapan hermeneutik itu seperti apa sih? Karena beberapa dari peserta yang ada di room ini maupun juga yang ada di grup itu sempat menanyakan bahwa apa memang hermeneutik itu hanya berurusan dengan metode kah? Hermeneutik itu eh, hanya ditemukan pada periode spesifik. Apakah hermeneutik itu ini, itu, dan lain seterusnya. Nah, melalui diskusi yang kira-kira 45 menit ke depan, kita akan coba berselancar di hermeneutik sebagai sebuah roadmap dan dalam pertemuan pertemuan yang selanjutnya kita akan memberikan itu detail secara lebih jauh. Jadi ada beberapa pertanyaan sebenarnya yang kita bisa ajukan, mulai dari kenapa kita menafsir, kemudian bagaimana makna itu mengalami sebuah patahan sehingga dia menuntut kita untuk menafsir lebih jauh, kemudian bagaimana memahami itu menjadi praktik kolektif yang bukan hanya diintensikan atau diniatkan, tetapi menjadi basis eksistensial bagi keberadaan kita dan lain seterusnya. Kita akan mengeksplor topik-topik yang mungkin rumit dan tapi saya akan berusaha semoga saya bisa menyederhanakan topik itu karena mengingat bahwa sesi ini adalah sesi pengantar. Oke, kita mulai dengan ini ya teman-teman. Jadi eh, pertanyaan paling relevan untuk kita tanyakan sebenarnya adalah bukan apakah kita itu menafsir atau tidak, tetapi kita bisa meradikalkan pertanyaan itu ke pertanyaan, bukan pertanyaan metodologis, tapi ke pertanyaan yang lebih eksistensial terkait keberadaan kita, bahwa emang ada momen di mana kita berhenti memahami dan menafsirkan. Kenapa pertanyaan itu perlu kita geser? Karena sejatinya kalau kita amati, ada begitu banyak, jika tidak seluruhnya aktivitas sehari-hari kita, itu sudah melibatkan proses memahami dan menafsirkan. Seperti mulai dari kita bangun tidur, ngecek notifikasi WhatsApp, melihat beberapa pesan, membaca status di Facebook, menonton Reels. Ketika kita membaca buku mungkin rumit, lebih sehari-hari lagi ketika kita berjalan berkendara di jalan kemudian menghadapi lampu merah, kita menonton televisi dan lain seterusnya. Jadi sebenarnya by default kita sudah selalu memahami dan menafsirkan. Hanya saja kita tidak menempelkan nama atau memiliki kesadaran bahwa kita sedang menafsir. Nah, makanya hari ini itu kita hidup di dalam di tengah overload. Jadi di tengah tanda-tanda yang overload. Overload itu maksudnya bahwa kita dibanjiri oleh tanda-tanda yang menuntut kita untuk menafsir. Teks pendek di pesan grup, emot-emot ketika kita melakukan komunikasi personal di Instagram, berita yang cepat ketika kita nonton Reels, tidak sampai 1 menit beritanya, kemudian klip-klip video yang kita konsumsi entah itu di grup WhatsApp, di Instagram, di TikTok, di X, dan lain seterusnya. Nah, tanda-tanda yang overload yang banjir ini kita asumsikan sebagai tsunami ya, tsunami tanda yang membanjiri kita. But at the same time, itu under supply konteks. Jadi kena konteksnya itu tidak memadai. Nah, saya kadang bereksperimen, eksperimen of thought teman-teman. Coba bayangkan kalau kita asumsikan kita bermain media sosial itu sehari 2 jam ya. Tentu dengan berbagai variasi teman-teman nonton Reels, baca Twitter, dan lain seterusnya. Tetapi kalau kita asumsikan kita nonton satu video Reels itu dengan panjang 1 menit, itu kira-kira bisa sampai 60 video yang kita saksikan dalam 1 jam.
Kalau kita bermain media sosial selama 2 jam, berarti satu hari kita menonton 120 video dengan informasi yang berbeda. Sangat pendek, tanpa konteks, dan itu kita serap semua ke dalam benak kita. Kalau kita asumsikan satu hari, sekarang kita kali 1 minggu, dan kita kali 1 bulan, sudah ada berapa informasi yang masuk di dalam benak kita tanpa konteks yang proper. Nah, oleh karena itu, karena konteksnya sudah sangat-sangat menipis, maka makna itu tidak otomatis langsung bisa kita cerna. Makna dalam pengertian meaning ya, not intention, tapi makna kadang kita tidak betul-betul mengerti sebenarnya apa yang kita nonton, apa yang kita konsumsi, apa yang kita saksikan di layar kita itu kita kadang-kadang nggak mengerti itu. Nah, makanya dari sini kita bisa melihat bahwa ah, contoh sederhana, kenapa konteks itu menjadi sangat kabur ya. Jadi asumsikan saya lagi berkomunikasi dengan seseorang dan di akhir komunikasinya, setelah komunikasi panjang, ada satu pesan ya, ada satu pesan di mana subjek yang saya sedang temani berkomunikasi itu mengirim pesan oke, oke saja. Nah, itu kan apa makna itu tidak bisa langsung diderivasi apa pengertian oke di situ. Nah, karena kita perlu melacak riwayat relasi kita, history chat kita, pengalaman kita dengan dia, konteks. Karena oke saja itu bisa dibaca dingin, bisa dibaca pasif, bisa dibaca agresif dan sedang menyerang, dan lain seterusnya. Hanya dengan chat oke. Kita bisa bayangkan ada berapa banyak bubble chat, video, status, dan lain seterusnya yang membanjiri kita gitu. Oke, nah maka walaupun aktivitas sehari-hari kita tidak membutuhkan interpretasi, pada faktanya ada beberapa momen rupture, patahan, yang mendorong kita untuk menafsirkan sesuatu. Bagi saya, sebenarnya sehari-hari yang kita sebut sebagai routine understanding, itu bukan kita tidak menafsirkan, hanya saja kita tidak sadar, tidak reflektif gitu. Nah, itu menjadi satu apa yang disebut oleh John Michael itu sebagai habits yang dikeraskan atau dilembagakan menjadi social routines ya. Jadi sebenarnya ada praktek memahami yang sudah terus berulang-ulang dilakukan sehingga kita mengeraskan itu menjadi sebuah kebiasaan dan tidak menganggap itu sebagai understanding. Nah, yang mau saya kasih penekanan adalah bahwa rutinitas memahami itu sangat-sangat fragile. Dia sangat rentan, rapuh, dan tidak memiliki fondasi epistemik yang solid. Makanya di slide sebelumnya saya jelaskan bahwa makna itu tidak segampang itu diakses di memahami konteks pemahaman yang rutin, yang sehari-hari kita lakukan. Nah, makanya karena kita tahu bahwa mediatization of civilization ya, mediatisasi peradaban umat manusia itu punya satu dampak yang serius pada bagaimana sirkulasi informasi dan tayangan itu betul-betul cepat silih berganti, sehingga rutinitas ini juga diminta untuk menyesuaikan dan beradaptasi. Tentu kapasitas evolusi epistemik kita dalam memahami pergantian informasi itu berbeda dengan satu dengan yang lainnya, tetapi pada faktanya pergeseran rutinitas memahami itu bisa mengakibatkan patahan. Nah, saya kasih contoh misalkan ketika ada seseorang yang bertanya, sekarang jam berapa sih gitu. Ya mungkin dalam makna yang sederhana, kita akan tinggal jawab, oh ya sekarang pukul 13:12 waktu Indonesia Barat. Tetapi dalam konteks yang berbeda, misalkan saya terlambat masuk ke kelas, mahasiswa saya tiba-tiba bertanya, Pak jam berapa sih sekarang? Gitu. Nah, konteksnya itu sudah bisa jadi berbeda, bukan lagi menanyakan pukul, waktu, jam berapa, tetapi itu bisa jadi satir, itu bisa jadi sindiran, dan lain seterusnya. Itu bisa jadi sarkas di situ ya. Atau mungkin itu menyimpan pesan-pesan tertentu. Nah, disitulah sebenarnya apa yang saya sebut sebagai rupture, itu ada patahan di mana
interpretasi menjadi mendesak, kita diminta oleh kenyataan kita, realitas kita untuk menafsirkan. Oke? Nah, saya ingin mendefinisikan sejak awal bahwa hermeneutik yang saya pahami, stance saya terhadap hermeneutik itu saya posisikan sebagai seni. Dalam hal ini saya mengikuti, walaupun tidak sepenuhnya sepakat dengan Friedrich Schleiermacher, bahwa hermeneutik itu Kunst der Verstehen, the art of understanding. Kenapa saya menggunakan atau mengelaborate istilah seni di sini? Saya mungkin setuju bahwa setiap aktivitas kita itu selalu berurusan dengan memahami, tapi saya tidak setuju dengan Schleiermacher yang mungkin nanti akan dielaborasi di diskusinya Mbak Safri ya soal modernity reconsidered, bahwa saya tidak ingin melihat seni itu sebagai resep metodologi ya. Jadi resep kalau mau memahami yang benar harus A, B, C, D. Untuk menjadikan satu racikan memahami yang baik, komposisinya harus begini dan begitu. Saya ingin melihat secara lebih luas bahwa seni itu adalah praktik keseharian kita yang tidak kita sadari, dan melalui pembelajaran hermeneutik kita mencoba merefleksikan itu. Kita mencoba merenungkan itu. Bahasanya Heidegger itu kita perlu untuk melambat, berefleksi, dan mempertanyakan beberapa hal hubungan kita dengan beberapa relasi existence di sekitar kita yang itu sudah menjadi aktivitas keseharian kita. Nah, karena dia seni, hermeneutik itu otomatis bagi saya adalah selalu berurusan dengan situasi individual kita sebagai subjek yang memaknai, memahami, menafsirkan, dan berinteraksi dengan dunia. Jadi dia bukan prosedur netral yang teman-teman bayangkan harus ada kerangka teorinya, harus ada metodenya, harus datanya, harus ada variabelnya, harus ada tahapannya. No. Hermeneutik sebagai sebuah seni itu berurusan dengan keberadaan kita as Dasein, kata Heidegger, yang terlempar di dunia dan selalu dibanjiri oleh pertanyaan-pertanyaan terkait kita ini siapa, keberadaan kita ini artinya apa, ngapain kita itu di dunia, bagaimana kita berelasi dengan keberadaan yang lain, dan apa tujuan hidup kita. Pertanyaan itu sebenarnya sudah selalu ada, tapi tidak banyak dari kita yang mau tenggelam dalam pertanyaan itu, karena kata Heidegger, pertanyaan itu memicu apa yang disebut dengan angst, semacam kecemasan eksistensial, karena kita sebenarnya ini anak yang tidak benar-benar tahu orang tua atau leluhur atau bahkan ancestor kita yang kandung itu siapa. Agama bisa menceritakan bahwa leluhur kita Adam, kita bersumber dari Tuhan. Evolusi akan bercerita tentang mikroorganisme terkecil, kayak last universal common ancestor, dan banyak lagi versi asal-usul kita. Tetapi pada faktanya kita tidak pernah benar-benar tahu siapa asal-usul kita. Maka agak aneh kalau kita bisa menjalani keseharian tanpa merefleksikan itu, setidaknya kalaupun tidak bisa setiap hari, seminggu sekali berefleksi, menarik diri dari keseharian. Kalau tidak bisa seminggu sehari, sebulan sekali mungkin kita punya waktu untuk bermeditasi, supaya kita mindful dalam eksistensi kita. Apakah harus ditopang oleh agama, oleh teknologi makna yang lain, itu berdasarkan pilihan personal kita. Tapi seberapa engage kita untuk menafsirkan existence kita, kehidupan kita, dan lain seterusnya. Nah, kalau begitu, kalau makna itu tidak lagi transparan, mengingat bahwa konteks kita yang dibanjiri oleh mediatisasi, teknologisasi, interaksi kita sangat beragam. Hari ini kita hidup di masyarakat yang borderless ya. Kita bisa berhubungan dengan teman-teman di UK, di Jerman, di Malaysia. Kita punya informasi dari sudut pandang Amerika dan Iran mengenai konflik yang sedang terjadi belakangan ini. Nah, kalau maknanya tidak transparan, makanya kita butuh yang namanya peta. Kita butuh yang namanya map. Nah, maka dari itu, posisi kita kapan sih kita bisa melihat interaksi atau pemahaman kita itu menjadi sebuah peristiwa hermeneutik. Bagaimana sebenarnya hermeneutik menjelaskan aktivitas yang kita sebut sebagai rutin sehingga dia bisa menjadi reflektif. Oke, nah saya ingin mulai dari sini. Jadi, kalau kita lihat interpretasi itu, saya membayangkan, memahami, dan menafsirkan dalam konteks hermeneutik itu sebagai cognitive existential pose. Jadi
Dia semacam gerak menunda, gerak kognitif eksistensial yang tentu saja harus berkesadaran untuk menunda, berhenti sejenak. Nah, interpretasi dalam konteks hermeneutik ini adalah satu modus memahami di mana ketika kita berinteraksi dengan sesuatu itu, apa yang kita jumpai, apa yang kita sapa, apa yang kita terhubung dengannya melalui sebuah relasionalitas itu tidak determinan dan dia itu resisten terhadap pemahaman langsung. Jadi tidak bisa langsung kita tangkap maksudnya apa. Kita sudah ngasih contoh ya, chat-chat, pesan dan bahkan komunikasi sehari-hari kita. So, ya itu one interprets when one does not immediately understand. Jadi ketika kita tidak dapat pemahaman langsung, kita otomatis akan menafsir. Saya mengidentifikasi setidaknya dua ya. Setelah saya pikir-pikir itu ada dua ciri dari bagaimana hermeneutik itu bekerja ketika pemahaman langsung atau immediate understanding itu tidak bisa kita akses, makna kabur. Pertama adalah refleksif. Refleksif itu satu kesadaran bahwa ada jarak pemisah antara saya dengan apa yang hendak saya pahami, sehingga ada problem makna di mana saya tidak betul-betul mengerti apa yang saya sedang hendak pahami. Saya ulang, refleksif itu adalah kondisi di mana antara saya dengan alteritas yang lain, entah itu orang, teks, kataan, grup WhatsApp, hewan, tumbuhan, atau bahkan benda, gitu ya, yang sedang coba saya pahami, tapi saya tidak bisa langsung memahaminya dalam satu kali tarikan napas ya, tidak sekali tangkap. Ada jarak di situ, sehingga ada problem yang perlu saya pecahkan supaya saya betul-betul bisa memahami dia. Satu. Yang kedua, dari segi reflektif, yang pertama saja, ciri yang pertama ini saya membayangkan bahwa ya berarti orang memahami itu memang perlu refleksi. Tidak bisa kita melakukan aktivitas keseharian itu saja dengan default, itu tidak bisa. Yang kedua, itu berhubungan dengan aspek suspensif, apa yang disebut sebagai suspensif, di mana suspend itu artinya kan menahan ya. Saya menahan putusan final karena saya butuh informasi, data, teori, pendapat, ataupun pengalaman tambahan untuk memahami apa yang sedang hendak saya pahami. Jadi ketika misalkan saya membaca, taruhlah tadi kita kembali ke membaca teks oke gitu. Nah, saya menyadari ada jarak nih. Saya harus refleksi bahwa teks oke yang disematkan oleh orang yang saya sedang temani komunikasi itu tidak bisa langsung saya mengerti dia ini lagi marah, lagi sebel, lagi senang, lagi buru-buru, atau apa. Maka suspensifnya adalah saya tidak buru-buru memberikan penilaian terhadap makna yang ada di benak saya pada awal mula ketika saya membaca chat tersebut. Saya harus sadar, saya butuh informasi, data tambahan, baik itu konteksnya, latarnya, maksudnya, genre-nya, tujuannya, itu harus saya butuhkan supaya pemahaman saya jadi lebih proporsional. Maka dari sini kita harus memberikan distingsi yang ketat, sekalipun kita tidak bisa memisahkannya secara clear ya and distinct, bahwa ada memang banyak hal dalam sehari-hari yang tidak membutuhkan interpretasi. Rutinitas sosial kita kan berjalan melalui tacit competence. Maksudnya ya kebiasaan bahasa, norma sopan santun, cara kita bertutur, bersikap dengan orang yang sepantaran, lebih tua atau lebih muda dari kita. Itu ada template yang sudah berjalan secara rutin. Nah, saya menyebut itu sebagai rutin understanding ya. Tetapi rutinitas ini bisa tadi yang kita jelaskan sebelumnya bisa rupture, bisa patah, bisa runtuh kalau ada satu tanda kecil, sekecil apapun itu, yang mengubah segala peristiwa interaksi. Nadanya berubah, gesturnya berubah, kapan pernyataan itu diungkapkan, bicara timing ya. Makanya itu tadi, ketika orang bertanya, jam berapa sekarang? Kita bisa melihat jam secara langsung, tapi bisa jadi interpretatif konteksnya aneh. Itu apakah sindiran, atau itu ngetes, kita masih ingat waktu atau tidak, atau bisa jadi kode-kode tertentu yang ingin disampaikan. Nah, makanya kita bisa bertanya di sini teman-teman, kalau interpretasi itu adalah mediasi ya,
Mediasi itu jembatan, jembatan yang menghubungkan kita antara makna dengan ketidakmampuan kita untuk langsung mengerti. Dari mana ide tentang mediation ini muncul? Dari mana asal-usul jembatan atau perantara ini akarnya bisa kita telusuri? Sebenarnya nanti akan dielaborasi lebih banyak nanti yang bahas tentang ancient roots ya, tapi saya mau menyinggung secara singkat mengenai asal-usul dari mitos dari mana sebenarnya aktivitas memahami ini merujuk. Jadi ada satu mitologi dalam tradisi Yunani kuno. Ada kita kenal bahwa tradisi Yunani kuno itu terkenal dengan konsep dewa-dewa ya, di mana dewa tertinggi dan yang paling agung itu Zeus. Di sana nanti ada dewa Poseidon, ada Hercules, ada Ares, dan ada satu dewa yang menarik yaitu Hermes. Hermes ini bukan merek brand tas ya, BTW teman-teman, bukan brand clothing, tapi Hermes ini adalah dewa utusan yang kalau teman-teman perhatikan di poster kegiatan kita itu dia ada sayap di sepatunya. Nah, kalau teman-teman pernah familiar dengan main God of War itu God of War 3, salah satu musuh yang dijadikan bos oleh Kratos itu adalah Hermes. Hermes itu disimbolkan dia lincah, bisa loncat ke sana sini karena memang sepatunya itu, sepatu bersayapnya itu memungkinkan dia untuk bergerak melampaui apa yang dimungkinkan atau yang bisa dilakukan oleh manusia. Nah, Richard Palmer di dalam hermeneutics ya, Theory of Interpretation itu dia bilang bahwa Hermes itu sebenarnya ditafsirkan sebagai seorang dewa dengan fungsi transmutation. Transmutasi itu artinya usaha untuk merubah, menggeser, memberi konteks kepada sesuatu yang sebelumnya tidak memiliki bentuk dan tidak dipahami oleh manusia, menjadi sesuatu yang dapat ditangkap oleh intelijensi dan akal budi manusia. Simpelnya, dewa-dewa yang bermukim di langit ini berbahasa tidak dengan bahasa yang bisa dipahami oleh manusia biasa. Oke? Okay? Nah, dalam hal ini Hermes bertugas, pertama, dia harus ngerti pesan dari dewa-dewa langit. Yang kedua, dia harus menafsirkan pesan-pesan dewa dari langit itu. Dan yang ketiga, dia harus menerjemahkan itu supaya dari yang sebelumnya bahasa melangit itu bisa dipahami oleh manusia pada umumnya. Jadi Hermes ini figur, saya mau nyebutnya Hermes itu figur in between, figur di antara. Dia adalah sosok yang dia tidak boleh mengcopy paste secara literal apa yang dewa katakan terus langsung disampaikan kepada umat manusia, otomatis dia tidak paham manusianya. Tapi pada saat yang sama ketika dia berusaha memahami, menafsirkan dan menerjemahkan, kendati bahasanya berbeda, maknanya harus tetap sama supaya manusia memahami bahwa oh ini pesan Tuhan kendati kemasannya bahasa manusia. Gitu. Orang Yunani bahkan mengkreditkan Hermes itu sebagai founder of language and writing. Jadi Hermes itu bahkan dalam mitologi Yunani diasosiasikan sebagai penemu bahasa dan tulisan. Bahasa dan tulisan ini apa teman-teman? Alat atau instrumen yang dipakai oleh kita semua hari ini untuk memahami, menafsirkan, menangkap makna, dan mengkomunikasikannya dengan dunia. Jadi figur Hermes ini, kalau kita bayangkan, dia adalah founder bagi bahasa dan alat tulis sesuatu yang kita pakai hari ini. Jadi, saya pengen bilang bahwa Hermes itu adalah orang yang, adalah figur yang sebenarnya kita hayati dalam keseharian kita, tapi kadang kita nggak sadar. Karena dia mengubah bagaimana sesuatu yang tidak tersampaikan, tidak jelas, kabur, samar-samar, menjadi intelligible. Nah, menjadi sesuatu yang bisa dipahami gitu. Jadi saya pengen bilang bahwa interpretasi, understanding and interpretation are bridging. Jadi dua ini memahami dan menafsirkan itu adalah menjembatani. Jadi Hermes itu tadi figur in between, dia kayak semacam mediator menengahi
yang hidup di antara sekian banyak batas wilayah dan teritori. Dia tidak menyeberang atau berpihak di satu sudut ekstrim. Dia selalu berada di dalam posisi seimbang antara yang ilahi dengan yang manusiawi, antara teks pembaca, antara pembaca dengan penulis, antara masa lalu dengan masa kini, antara kita dengan yang lain, antara manusia dan non-manusia, antara satu budaya dengan budaya yang lain. Nah, jadi saya ngebayangin kalau Hermes ini sebenarnya semacam ontological allegory ya, yang menggambarkan kondisi kita sebagai manusia pada umumnya gitu. Makanya Martin Heidegger itu ya di On the Why Language itu dia bilang bahwa Hermes itu tidak hanya sekedar membawa pesan biasa. Hermes itu membawa pesan yang menentukan takdir, yang menentukan masa depan manusia. Die Botschaft des Geschicktes. Jadi Hermeneien, aktivitas memahami, kata Heidegger, dengan gaya yang sangat mistiko-filosofis, dia membayangkan bahwa memahami atau hermeneutik itu bukan hanya berusaha untuk memahami kandungan pesan, tetapi bagaimana kita berusaha untuk menyingkap kemungkinan-kemungkinan masa depan. Jadi kita bukan hanya membaca teks, tapi itu memprediksi kita, status eksistensi kita ke depannya. Penting untuk saya kasih garis bawah ya, bahwa Hermes ini bukan kredo politeisme bagi teman-teman yang penganut monoteisme di sini, Kristen, Yahudi, ataupun Judaism, dan lain seterusnya, dan Islam. Saya tidak sedang mempromot satu dewa yang menuntut untuk disembah. Ya, saya mengajak teman-teman untuk membayangkan Hermes itu sebagai itu tadi, alegori ontologis atau semacam metafora tentang aktivitas dasariah kita sebagai manusia. Bahwa kita itu selalu senantiasa dan akan terus mengubah pengalaman mentah, pengalaman sehari-hari, menjadi sesuatu yang bisa dipahami dan bisa dikomunikasikan sehingga bisa diakses oleh yang lain. Itu kerja-kerja kita. Nah, dari Hermes ini kemudian Richard Palmer itu menurunkan ada 3 setidaknya makna dari hermenoiain. Hermenoiain ini ancient verb ya dari hermeneutics, kata kerja yang merujuk kepada hermeneutik itu sendiri. Ada 3 maknanya, to say, to explain, and to translate. Kita akan coba jelaskan secara singkat ya. Jadi to say itu kan artinya menyuarakan, mengatakan atau mengekspresikan. To say ini diasosiasikan dengan Hermes bahwa Hermes itu adalah seorang announcer. Dia adalah pembawa berita. Kalau kita lihat, ini sebenarnya punya implikasi yang serius pada penulisan kesusastraan, bahkan teologi dan keagamaan. Kenapa? Karena Hermes itu dibayangkan, tentu saja dalam konteks ini, agama-agama monoteistik itu biasa mengasosiasikan Hermes dengan figur nabi dan rasul. Dia semacam pelayan atau minister Tuhan yang membawa firman Tuhan, tapi dia tidak hanya menjelaskan saja, tapi dia declare, dia mengatakan dan menegaskan. Nah, saya membayangkan bahwa salah satu modus hermeneutik itu adalah to proclaim, memproklamasikan bahwa ini adalah pesan dari sosok yang otoritatif. Nah, ini tesis yang kira-kira sangat khas ya bagi perkembangan hermeneutika modern. Setelah saya renung-renungkan, kita itu terlalu terbiasa membayangkan pesan terhadap tekstualitas. Beberapa filsuf seperti Jean-Jacques Rousseau itu sudah menyadari bahwa tekstualitas itu mereduksi pengalaman hermeneutik kita. Seakan-akan bahwa memahami itu adalah berurusan dengan apa yang tertulis saja. Nah, kalau kita melihat bahwa salah satu makna dari hermeneutik itu adalah mengatakan, proklamasi, menyatakan, mengekspresikan, maka kita perlu membayangkan bahwa inti dari pengalaman hermeneutik itu adalah suara, audio, aural, oral. Nah, ketika itu direduksi menjadi visual, teks yang tidak ada bunyi, bahasa kehilangan daya ekspresifnya.
Tentu teman-teman membaca PPT dan membandingkan ketika saya menjelaskan apa yang ada di PPT, menyatakan apa yang ada di PPT, tentu akan mendapatkan pengalaman, pemahaman yang berbeda. Nah, karena itu, kalau kita lihat di teologi, di kajian filsafat, kontinental terutama, dan interpretasi sastra, kita perlu mengajak kembali pegiat-pegiat dalam wacana ini untuk melihat, memahami itu bukan hanya sekedar tulisan, tapi ujaran. Prinsip-prinsip yang memungkinkan satu bentuk transformasi menjadi kira-kira kita perlu lebih peka terhadap suara, kita perlu lebih banyak mendengar. Bagi konteks religius, ini ada dalam kaitannya, ada seorang filsuf itu dari Prancis ya, namanya Jean-Luc Marion. Dia punya teori wahyu yang saya kira cukup berbeda karena dia mendekati wahyu sebagai satu metode fenomenon. Dia mendekati wahyu dari kacamata fenomenologi. Itu menarik untuk menggeser imajinasi hermeneutik sebagian besar penganut agama bahwa agama wahyu itu identik dengan apa yang tertulis saja. Padahal wahyu lebih radikal, lebih kompleks dan melampaui itu semua, bahwa wahyu adalah suara yang memanggil kita untuk berubah menjadi sesuatu, kata Marion. Di teologi, isu ini sangat diperdebatkan. Saya ada rekomendasi bacaan, yaitu dari Adam J. Graves. Dia nulis buku Phenomenology of Revelation. Itu bagus untuk mengeksplor bagaimana fenomenolog seperti Ricoeur, Marion, dan juga Heidegger mendiskusikan wahyu dari kacamata fenomenologis. Dan itu sangat dekat dengan suara, bukan dengan teks yang dibaca. Nah, makna kedua adalah to explain, menjelaskan. Kata Palmer, penjelasan itu menonjolkan aspek diskursif dari pemahaman kita. Bahwa kata-kata itu tidak hanya menyatakan sesuatu, tapi dia lahir dari proses penjelasan, rasionalisasi, dan upaya untuk membuat sesuatu itu menjadi jelas. Nah, makanya yang menarik dari Palmer, dia menggarisbawahi kemungkinan salah paham bahwa explanation atau menjelaskan itu adalah prosedur rasional semata. Kata Palmer tidak. Memang pengaruh Hans Georg Gadamer sebagai bapak hermeneutik, philosophical hermeneutics itu kelihatan karena itu adalah gurunya Palmer ya. Palmer banyak belajar dari Gadamer bahwa explanation itu sudah mendahului fenomena yang hendak kita tafsirkan. Ketika teman-teman ingin membaca suatu teks, kode, sandi, tanda yang rumit, sebenarnya dalam benak teman-teman itu sudah ada kerja-kerja tafsir tanpa teman-teman niatkan. Makanya teori terkenal dari Gadamer itu kan memahami itu bukan tindakan, tapi peristiwa. Kita tidak pernah benar-benar menguasai tindakan kita ketika berjumpa dengan teks, tradisi, dan realitas. Nah, maka metode itu adalah sekunder yang kita sematkan setelah kita berjumpa dan memahami, baru kita rincikan melalui metode. Nah, karena itu penjelasan perlu kita pahami sebagai dalam konteks interpretatif yang lebih dasar ya. Bahkan cara kita menghadap sesuatu itu sudah interpretatif. Jadi ketika teman-teman menghadapi lampu merah, menghadapi ocehan dosen, menghadapi tugas UAS, menghadapi amukan pimpinan di kantor, itu sudah menafsir. Kita sudah punya asumsi, sudah punya proyeksi, sudah punya kesan, gitu. Maka semua sudah interpretatif. Gitu. Nah, jadi analisis ini bukan interpretasi primer, explanation itu bukan primer, tapi itu turunan karena kita sebenarnya sudah punya panggung. Nah, nanti aksennya ditata, letaknya di mana, alurnya gimana, interpretasi dan metode bekerja di situ. Kita ambil contoh misalkan ya, bagi teman-teman yang familiar dengan tradisi monoteistik, ya, di Injil Lukas itu 24 ayat 25 sampai 27, Yesus itu dikabarkan menceritakan, mewartakan, dan menegaskan kepada pengikutnya bahwa dia sedang menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis di dalam kitab suci. Jadi Yesus menginterpretasi, Yesus sebagai aktor yang mengeksplain kepada para audiensnya terkait apa isi kitab suci, yaitu dirinya sendiri, sambil mengajak bernalar. Tapi
Mengajak bernalar ini, apakah orang yang dia temani berkomunikasi itu tidak punya nalar? Itu sebenarnya sudah otomatis ketika Yesus mengajak untuk mengenali dirinya sebagai firman Allah, itu otomatis mereka ikut menafsirkan tanpa perlu mereka meniatkan. Itu sudah mode default. Nah, dalam tradisi Muslim misalkan di Quran surat Nahl ya, surat ke-16 ayat 44 itu sosok nabi yang diimani sebagai nabi bernama Muhammad itu diberi wahyu plus dia diberi tanggung jawab untuk menjelaskan dalam bahasa Qur'annya itu litubayyina, untuk mengeksplain kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka agar mereka itu bisa mikir gitu. Nah, dari dua sampel tradisi monoteistik ini, nanti teman-teman bisa elaborasi tradisi yang lain seperti Hindu, Buddhis, Konghucu, dan lain seterusnya. Karena saya familiar dan konsennya ke sini, makanya saya kasih sampel itu. Intinya adalah bahwa figur-figur yang dihormati dalam tradisi agama-agama ini itu menjadikan penafsiran sebagai lokus keberagamaan, di mana mereka berperan penting untuk membuka makna kepada teks, entah itu teksnya diyakini sebagai firman Tuhan dalam bentuk tertulis, seperti yang diyakini teman-teman Muslim, dan atau teks dalam bentuk mendaging, ya, menubuh dalam diri Yesus seperti yang diyakini oleh Kristen, tentu dengan ada beberapa perdebatan teologis yang ada di dalamnya. Nah, sehingga memahami firman yang diimani diyakini sebagai ilahi itu memaksa kita untuk menempatkannya kepada konteks yang bisa dipahami oleh lawan bicara. Nah, terakhir itu berhubungan dengan to translate. Jadi, to translate itu kalau kita lihat di sini adalah bagaimana aktivitas atau salah satu makna dari hermenoia ini itu adalah berusaha untuk menerjemahkan. Nah, kata Palmer bahwa dimensi ini hampir sama sugestifnya kira-kira dengan teori interpretasi sastra seperti yang ada dalam to explain dan to say, karena dalam dimensi ini menafsirkan dan memahami itu adalah menerjemahkan. Menerjemahkan itu tidak perlu kita repot membayangkan bahwa kita sedang merubah bahasa Indonesia menjadi bahasa Sunda, bahasa Bugis, bahasa Melayu. Tidak serumit itu. Menerjemahkan sesederhana ketika saya melihat um, saya terjebak di kondisi macet, lampu merah macet, sementara saya ada jadwal meeting pada pukul 14.00. Nah, saya memahami situasi ini, kemudian menafsirkan dan menerjemahkannya ke dalam bahasa tulisan untuk saya sampaikan kepada atasan saya. Saya meminta izin karena kondisi lagi macet, lampu merah, kemudian motor saya bermasalah. Nah, dari situ kita sebenarnya sedang menerjemahkan. Penerjemahan itu cara yang paling nyata, saya kira, ketika sesuatu yang terpisah oleh bahasa, waktu, ruang, konteks, atau pengalaman dibawa ke pemahaman kita. Nah, maka dari itu saya pengen menegaskan satu tesis yang coba ingin saya propose di dalam diskusi ini. Tiga kerja hermeneutik ini menjelaskan, menyatakan, dan menerjemahkan itu terikat dalam satu benang merah bernama Hermes Proses. Proses Hermes lah. Benang merah ini adalah menjadi inti, yaitu membuat, berusaha untuk menjadikan sesuatu yang foreign, strange, and distant, asing, samar-samar, dan berjarak, dijembatani, dihubungkan, didekatkan, menjadi sesuatu yang familiar, present, and intelligible. Menjadi sesuatu yang familiar, hadir di kita, dan dapat kita mengerti gitu. Jadi sesuatu yang awalnya asing, berjarak, dan samar, melalui Hermes proses menyatakan, menerjemahkan, dan juga menjelaskan, itu dibuat sedemikian rupa sehingga dia menjadi familiar, dekat dengan kita, hadir di tengah-tengah kita, dan dapat kita mengerti. Nah, makanya Hermes itu ada seorang penulis juga, dia seorang ahli hermenet juga, namanya Abulat. Nanti saya sharekan artikelnya kalau teman-teman berkenan.
Nah, Hermes itu dia gambarkan sebagai orang yang selalu bergerak, dewa yang selalu bergerak. Karakter Hermes itu nomadik, jadi pindah dari satu 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 tempat ke tempat lain. Dia itu nggak betah untuk bermukim. Nah, ini sejalan dengan Heraklitos ya, komitmen ontologis Heraklitos bahwa realitas itu arus yang flux dan terus mengalir. Maka kalau kita belajar dari Hermes proses bahwa sejak awal ini sudah mengisyaratkan gerak yang terus berkesinambungan, bukan pematokan, penghentian atau klaim absolut yang berhenti di satu titik. Itulah mengapa Paul Ricoeur bilang ya bahwa hermeneutik itu sekolah kesabaran karena kita dilarang untuk berhenti pada atau puas di dalam satu pemaknaan tertentu. Kita disuruh untuk terus apa yang dalam tradisi fenomenologi itu disebut sebagai epoche ya, menunda. Karena memang interpretasi itu tidak boleh dan tidak mungkin bekerja kalau kita menangkap dalam satu tarikan pemaknaan gitu. Nah, makanya saya kembali ke tesis yang saya bilang di awal, saya melihat hermeneutik itu seni, bukan manual, bukan prosedur. Karena makna itu bergerak, dan kita diminta untuk mengikuti arus makna itu dalam sebuah realitas ontologis bernama bahasa, dan itu memaksa kita untuk merenungkan banyak hal, situasi pembaca, situasi penulis, konteks kita, struktur teks, sehingga tidak bisa ditutup oleh satu prosedur atau mekanisme tertentu. Nah, maka dari itu kalau kita lihat bahwa operasi ini betul-betul nyata dan kita alami dalam keseharian, bagaimana mereka bekerja sebelum menjadi teori? Ini yang perlu saya eksplisitkan ya di sini. Jadi kalau kita lihat sebenarnya teman-teman, kita kan hidup itu di dalam kondisi yang kira-kira saya akan merujuk kepada penjelasan dari tradisi fenomenologi ya. Kita hidup di dalam Lebenswelt. Lebenswelt itu kira-kira kalau kita kita ini kan kalau kita sederhanakan, life world itu kayak background yang biasanya tidak kita tematisasi, tidak kita refleksikan. Kebiasaan kita, norma yang mengitari kita, asumsi kita, cara kita bertanya, membaca, pendidikan kita, lingkungan kita, itu kayak semacam template life world yang sudah mengitari kita tanpa perlu kita renungkan dan jarang kita refleksikan. Nah, ketika life world ini stabil, kita jarang merasa sedang menafsir. Padahal sebenarnya kita menafsir. Kita misalkan punya template mengenai cara mengonsumsi makanan. Ya, template-nya adalah bahwa sebagian besar, saya tidak mengatakan semuanya, sejumlah tradisi itu mendorong orang untuk makan pakai tangan kanan. Ini kan life world. Sehingga ketika kita melihat orang, kita tidak merasa menafsirkan bahwa orang sedang makan pakai tangan kanan itu adalah orang yang ikut dengan tradisi. Kita tidak pernah merefleksi ke sana. Tetapi kalau life world atau Lebenswelt-nya retak, ada anomali di mana kita melihat orang makan pakai tangan kiri, nah kita baru itu kayak ada semacam rupture yang saya bilang tadi, kita terhentak dan menganggap itu sebuah kejanggalan. Baru kita merasa bahwa kita menafsir. Nah, Albert Schutz itu ya, dia pernah bilang bahwa pengalaman alter itu pengalaman asing, pengalaman aneh atau anomali itu dapat memonopoli perhatian kita, menyedot perhatian kita sehingga dia melahirkan perplexity ya. Perplexity itu ya kebingungan dan memindahkan kita dari satu provinsi makna ke provinsi yang lain yang masih belum tentu jelas, makanya itu membutuhkan tafsir. Nah, orang yang pindah dari satu negara sering mengira konteksnya itu sama. Jadi kalau misalkan teman-teman pindah, jangankan satu naik negara. Saya, pengalaman personal saya, ketika saya pindah dari Makassar ke Jogja, pindah ke Bandung, itu ada serangkaian perubahan struktur kehidupan, Lebenswelt, yang retak karena kebiasaan sehari-hari saya di Makassar itu berbeda dengan pengalaman yang saya jumpai di Jogja dan juga di Bandung gitu. Nah, dari situ saya terdorong untuk menafsirkan dan mencoba memahami kenapa ya orang Jawa Tengah begini, kenapa orang Sunda begini, dan lain seterusnya. Nah,
John Michel itu dia bilang bahwa karena kondisi kita sebagai manusia itu juga sama fragile-nya dengan realitas kita. Jadi realitas itu rapuh, kompleks, saling terhubung. Kita juga manusia ini rapuh, rentan, pemahaman selalu sangat licin. Maka menafsir itu tidak bisa dibatasi sebagai aktivitas mandiri. John Dewey menyebutnya sebagai public of inquirers, di mana kolektivitas itu bekerja untuk memulihkan makna, menyusun prosedur, menghasilkan makna yang lebih pas bagi komunitas di mana individu itu bermukim. Sederhananya, memahami itu tidak boleh lagi dilihat sebagai pekerjaan isolasi mandiri. Kalau kita mau memahami diri kita, kita tidak bisa hanya membatasi bahwa cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada ala Kartesian, baru kita sudah bisa memahami siapa hakikat diri saya adalah subjek rasional bermoral, saya adalah ini dan lain sebagainya. Melalui hermeneutika, saya ingin menegaskan bahwa memahami itu sudah selalu relasional. Relasionalnya dengan siapa dan apa, teorinya bisa bermacam-macam. Paul Ricoeur misalkan di One Self as Another, dia melihat memahami sebagai relasional karena makna dan eksistensi kita itu ditopang dari dan ditentukan oleh dan tidak boleh dipisahkan melalui interaksi dengan yang lain. Ada seorang teolog ya, Aminah Al-Atas Bradford, dia nulis satu disertasi yang bagus, Holobion Theology, di mana memahami eksistensi antropologi kita itu tidak lagi dibatasi pada human, tapi juga mengakses non-human, mencakup mikroba, mikroorganisme, animal ethics sekarang itu, bahwa makna kita itu ditentukan, kayak misalkan Donna Haraway, dia mendiskusikan bagaimana makna kita itu ditopang dari interaksi kita dengan anjing dan hewan domestik. Jadi sudah sangat luas sekali, dan dalam proses kelas ini, teman-teman, kalau konsisten, kalian akan menjelajahi itu semua. Makanya komitmen di awal, kita memang betul-betul harus ikut terus dengan diskusinya, sehingga kita tahu betapa kompleks dan menyenangkannya menjadi agen-agen Hermes. Saya akan menyebut peserta kita di kelas ini sebagai agen Hermes dalam pengertian kita selalu melakukan Hermes proses ya. Nah, ada beberapa teknik sebenarnya yang saya pribadi tidak terlalu nyaman untuk mengelaborasi ini. Teman-teman bisa baca nanti di slide-nya. Mulai dari klarifikasi, kontekstualisasi, memberikan narasi, decoding, and translation. Tapi saya tidak akan masuk terlalu jauh ke sini karena ini terlalu toolkit dan metodologi. Tapi ini bisa membantu kita ketika kita merespon percakapan tertentu, ucapan tertentu, gambar tertentu, teks tertentu, kita bisa respon dengan begini. Oke, saya akan sedikit menyinggung Friedrich Schleiermacher sebagai bapak hermeneutik modern ya. Serba sedikit saja bahwa Schleiermacher itu adalah orang yang pertama kali secara eksplisit menyebutkan hermeneutics. Nah, fun fact-nya, Schleiermacher itu adalah theologian. Orang sering gagal, kata Jens Zimmerman itu, dalam memahami Schleiermacher, pertama-tama kita memahami dia sebagai filsuf, tapi kita lupa bahwa dia adalah profesor teologi, dia adalah seorang pendeta. Jadi memang hermeneutiknya tidak bisa dilepaskan dari gagasan dia terkait proto-religion, universe, God, universum, dan lain seterusnya. Nah, kata Schleiermacher, hermeneutik itu bukan sesuatu dalam bentuk metode, tapi hermeneutik itu fenomena universal manusia. Setiap manusia itu berurusan dengan dua momen yang tidak bisa dilepaskan, kata Gadamer, adalah memahami produk bahasa, memahami ujaran atau tulisan sebagai produk bahasa, bahwa ketika saya menyatakan A, B, C, D, saya terikat pada konteks filologi dan gramatikal tertentu. Ada bahasa, ada aturan main, linguistik yang membatasi saya untuk boleh bilang A dan tidak bisa bilang B. Yang kedua, kita memahami ujaran dan tulisan sebagai fakta dalam pikiran dan penutur, pemikir atau penutur. Jadi ya, memahami itu kita butuh dua bakat, kata Schleiermacher. Ketika berjumpa dengan yang lain, entah itu ujaran, teks, dan tuturan, kita membutuhkan bakat bahasa dan bakat berempati. Jadi, sederhananya, interpretasi dan understanding itu adalah decoding, di mana kita menyingkap makna dalam kata, sekaligus membaca berempati kepada pikiran
seseorang. Makanya Schleiermacher itu puncak dari hermeneutik yang dikembangkan oleh Schleiermacher dan dimatangkan oleh Wilhelm Dilthey adalah nacherleben, mengalami kembali. Jadi ketika memahami itu kita berusaha betul-betul masuk di dalam pikiran perasaan orang yang kita jumpai. Ya memang berarti sekali lagi ini menegaskan tesis Paul Ricoeur bahwa memahami itu tidak semudah yang kita bayangkan. Itu. Oke, saya akan coba masuk ke konteksnya ya. Saya nggak akan detail ini. Nanti bisa teman-teman ikuti ketika course yang membahas Schleiermacher. Nah, kata Schleiermacher itu memahami yang ideal itu kan berarti kita masuk ke dalam pikiran benak penutur, pengarang, atau lawan bicara kita, melampaui mereka memahami dirinya sendiri gitu. Nah, tetapi kita perlu ingat dua hal. Satu, ini proses, ini ideal regulatif yang ditaruh oleh Schleiermacher. Ini tidak bisa sebenarnya. Kita tidak ada yang benar-benar bisa masuk ke dalam pikiran orang atau yang lain. Tetapi ini mengisyaratkan cita-cita hermeneutik itu adalah tidak pernah berhenti memahami. Selalu berusaha untuk menunda prasangka, selalu berusaha untuk membuka kemungkinan. Pengalaman relasional dan personal saya, kita itu cobaan berelasi dengan siapapun dan apapun adalah bahwa kita itu selalu tergesa-gesa untuk memutuskan sesuatu tanpa memerhatikan detail-detail kecil. Nah, makanya memahami kan kata Schleiermacher itu memahami adalah bagian dari keseluruhan, keseluruhan adalah bagian. Jadi memang harus betul-betul rajin untuk belajar menunda, tidak cepat memvonis dan lain seterusnya. Nah, maka dari itu, sekarang kita bertanya, pertanyaan yang akan kita ajukan adalah, apa sebenarnya signifikansinya hermeneutik bagi diri kita? Kenapa belajar hermeneutik itu penting? Nah, salah seorang teoritikus yang akan saya sampaikan di sesi saya nanti ketika Gadamer, dia bilang bahwa memahami itu adalah peleburan horizon. Horizon itu adalah cakrawala sudut pandang yang ada dalam benak kita, merupakan hasil dari kita sekolah, kita dididik oleh orang tua, lingkungan kita, sahabat kita, konten yang kita konsumsi, buku yang kita baca, itu semua menjadi horizon kita. Nah, memahami teks, ujaran, orang lain, hewan, tumbuhan, benda-benda non-human, itu sebenarnya merupakan peristiwa, kata Gadamer, perjumpaan horizon. Nah, teks punya dunia, kita punya dunia, dan itu bersatu. Sehingga melahirkan sesuatu yang baru di mana teks ikut merubah nature-nya, kita juga ikut merubah diri eksistensi kita. Nah, makanya memahami itu di ujungnya kata Gadamer tidak bisa dipisahkan dari Bildung, Phronesis and Bildung. Phronesis itu adalah bagaimana semakin kita belajar memahami yang lain, semakin bijaksana kita secara praktis dalam menyikapi perbedaan, keragaman, dan lain seterusnya. Nah, Bildung itu adalah bagaimana ketika kita sering berjumpa, berusaha memahami, telaten dalam melihat konteks, memperhatikan hal-hal kecil, tidak gampang menyimpulkan, kita akan bertransformasi secara eksistensial menjadi pribadi yang lebih baru. Makanya kan kata Paul Ricoeur itu, memahami dunia itu adalah melihat kemungkinan diri kita menjadi seperti apa. Jadi, saya membayangkan subjectivity and self yang akan dielaborasi oleh Profesor Carl Sims ya besok, bahwa diri kita itu tidak kayak satu paket diri yang jadi solid, tidak. Saya membayangkan diri itu adalah sebuah proses negosiasi yang lahir dari perjumpaan, pertukaran, interaksi, dialektika, dan lain seterusnya. Saya membayangkan diri itu sebagai apa yang disebut Hegel itu Aufhebung. Dia selalu merupakan proses sublation antara aku dan yang lain menjadi kita gitu. Makanya short course ini nggak akan menawarkan teman-teman itu jawaban final, apa itu makna hidup, apa makna realitas, apa makna ini, tidak. Tapi short course ini akan menata intelektualitas, sikap eksistensial, komitmen ontologis teman-teman untuk berdisiplin memahami realitas. Untuk berdisiplin memahami realitas. Itu impact bagi eksistensi kita. Nah, apa impact-nya bagi infrastruktur demokrasi sekarang? Nah, tentu saja jelas bahwa hermeneutik itu adalah infrastruktur demokrasi karena
kita menyelesaikan problem krisis kita secara kolektif tanpa menutup perbedaan. Nah, kata John Dewey itu publik yang sehat adalah publik yang bisa menjadi peneliti bersama ketika makna kolektif kita terganggu. Makna kolektif terganggu, contohnya sederhana, Indonesia gabung di Board of Peace yang diresmikan oleh Amerika. Tapi kita melihat Amerika melakukan serangan ke Iran. Nah, makna itu terganggu dan kita merasa ada kejanggalan di situ. Nah, itu kita bisa menafsir secara kolektif melakukan kerjasama. Bagi saya, kesepahaman itu tidak identik. Pemahaman kita harus satu. Tapi targetnya adalah shared intelligibility. Jadi sesuatu kita pahami dengan mengapresiasi perbedaan kita dengan prosedur yang adil dapat dipertanggungjawabkan dan terbuka untuk didiskusikan di dalam apa yang disebut oleh Jürgen Habermas sebagai ruang publik. Nah, saya ingin menutup diskusi kita ini dengan, oke, kita kembalikan lagi ke Hermes ya. Jadi Hermes itu dari Hermes kita belajar bahwa makna itu tidak milik satu pikiran, satu ide, satu gagasan, tapi itu kerja-kerja kesejarahan yang terus berlanjut. Maka saya berargumen bahwa memahami itu ongoing task, sebuah praktek, ya sebuah tugas yang terus berlanjut, praktek yang tidak pernah berhenti, dan formasi pembentukan kebiasaan untuk tidak terburu-buru memutuskan sesuatu. Ada dua tadi ya, suspensif ya. Jadi kita pertama refleksif, yang kedua suspensif. Itu ciri yang saya coba rumuskan untuk teman-teman bisa discuss lebih lanjut. Kenapa saya sebut seni ya? Itu karena metode yang kaku itu merusak kreativitas. Nah, kalau kita lihat ya, Hermes tadi kita belajar bahwa Hermes itu sangat cair, licin, nomadik. Dia bahkan oleh Derrida itu diilustrasikan sebagai maling yang menguji batas dan suka berbohong. Kata Derrida, menggambarkan Hermes bukan hanya sebagai penjelas, tapi sebagai maling, suka membohong. Itu menguji batasan pemahaman kita. Sampai di mana sih kita mau berusaha dan berkomitmen untuk mencari apa yang kita sebut sebagai kebenaran, kebaikan, dan keindahan itu. Nah, makanya membaca realitas, membaca buku, membaca teks, itu kalau dari saya personal, itu adalah sebuah kenikmatan, a joy. Nah, disitulah kita nanti akan bersahabat, disitulah nanti kita akan akrab, tapi tetap tidak meleburkan orang dalam benak kita. Kita mau apresiasi alteritas dan menemukan kesepahaman. Karena default kata Schleiermacher, default interpretasi itu selalu misunderstanding, kesalahpahaman. Saya salah paham dengan teman-teman, makanya kita berusaha memahami satu sama lain supaya kita menemukan kesepahaman. Saya akan menutup dengan perkataan Ricker ya. Jadi dalam satu kesempatan, Ricker itu pernah menulis bahwa interpretasi itu atau language atau apa yang kita sebut bahasa itu nanti saya kira akan dielaborasi lebih jauh ya sama Mas Odi mengenai ontological horizon itu. Kata Ricker, bahasa yang dimana di dalamnya ada komunikasi itu adalah semacam enigma. Enigma itu sebuah tanda tanya samar-samar. Kenapa? Karena being together, mid sign kata Heidegger, kita selalu berjumpa di dalam satu sirkulasi kehidupan itu appears as a way of trespassing or overcoming the fundamental solitude of each human being. Jadi kata Ricker itu komunikasi itu tampil adalah upaya untuk kita melampaui ketersendirian kita sehingga kita bisa terhubung dengan yang lain. Jadi poinnya adalah memahami itu tidak pernah terisolasi, kita butuh yang lain, kita butuh terikat, butuh terhubung, dan lain seterusnya. Mungkin itu presentasi ringkas dari saya. Saya kembalikan kepada Mas Odi. Terima kasih. Baik, makasih Mas Afif ya, pengantar untuk kita sama-sama menikmati kelas sampai dengan November nanti. Saya rasa apa yang disampaikan Mas Afif tadi itu sudah overview ya. Jadi ngesepil pertemuan-pertemuan mendatang yang tadi sudah saya singgung di awal ya. Itulah garis besarnya ya teman-teman. Tadi sudah dikasih bentang trajektori kursus hermeneutika kita.
sampai dengan bulan November. Nah, kita masih ada 15 menit ini ya. Silakan teman-teman, ada yang mau bertanya? Pedro Ngiso, silakan. Oke. Iya, halo Mas Fakrif. Terima kasih sudah memberikan kesempatan ya bagi moderator untuk saya bertanya. Menarik membahas tentang hermeneutik selalu menarik bagi saya. Saya ingin bertanya, sebenarnya mungkin ada dua ya saya mau bertanya. Ini tentang kesalahpahaman. Saya kira ini menarik. Kesalahpahaman itu, apakah kesalahpahaman itu dia bagian dari proses untuk memahami, ataukah memang dia benar gagal untuk memahami kesalahpahaman itu? Lalu yang kedua, apakah kalau kita belajar hermeneutik itu, kita mencoba menggali makna yang sudah ada di teks itu, ataukah kita juga bisa menerjemahkan itu dengan makna baru yang kita buat, ataukah kita hanya menelusuri aja makna yang ada dalam teks yang kita coba tafsirkan itu? Saya kira itu saja, Mas. Terima kasih. Oke, kita tampung ya. Langsung dua penanya, langsung Mas Afif ntar jawab. Izul Umam, silakan. Silakan Izul Umam. Kita tampung dulu tadi. Mohon maaf, suaranya tidak terdengar jelas. Halo Kak, apa terdengar suara saya? Oh ya, sudah jelas sekarang. Halo, apa terdengar suara saya Kak? Kedengaran, kedengaran Mas Izul. Silakan, bisa langsung Mas Izul. Oke, kita pindah ke Ayuning Tias, silakan. Oke, terima kasih. Perkenalkan saya Ayu Ningtyas. Di sini saya berasal dari luar Pulau Jawa ya, saya dari Kalimantan. Dan di sini juga saya belum S2 nih. Ibaratnya di sini pun di kelas ini saya masih mencoba meraba-raba nih tentang kelas ini dan ya pertama harapannya bisa menjadi agen Hermes tadi kata Kak Fahri ya. Nah, ini saya punya pertanyaan nih Kak. Em, Terkait apa proses kerja-kerja hermeneutika itu. Nah, apakah ketika kita memiliki makna pada sesuatu itu terasa jenuh atau memiliki makna yang sudah umum, itu kita bisa dikatakan juga sedang melakukan proses hermeneutika ketika kita memberikan makna yang baru pada suatu hal gitu atau definisi yang baru pada sebuah sesuatu gitu. Nah, kemudian yang kedua, apakah itu artinya makna itu akan terus berubah-ubah menyesuaikan konteks dan subjek yang menginterpretasikan seperti itu. Terima kasih. Oke, silakan Mas Afif, bisa dijawab dulu dua pertanyaan tadi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya juga coba menghimpun ini ya Mas Odia, ada beberapa penanya yang di room chat. Mudah-mudahan saya bisa mengcover itu dalam beberapa jawaban ini. Pertama dari Mas Pedro ya, jadi apakah kesalahpahaman itu merupakan bagian dari proses memahami atau kegagalan dalam memahami itu sendiri? Kalau kita ngerujuk ke Schleiermacher, karena perjumpaan kita dengan alter yang lain, apapun itu, yang lain itu bisa kita perluas mulai dari hanya sekedar teks WhatsApp, buku bahan kuliah, sampai buku filsafat, kitab suci, bahkan hewan, tumbuhan, dan lain seterusnya. Nah, em, karena dia asing, alter yang lain, maka kondisi default dari Schleiermacher, kata Schleiermacher itu kesalahpahaman, misunderstanding.
Nah, dari misunderstanding inilah kemudian kenapa Schleiermacher mengatakan bahwa understanding is a universal phenomenon. Karena default kita berjumpa dengan yang lain sudah pasti selalu salah paham. Kita punya prasangka, kita tidak mengenal bagian keseluruhan bagian, maka yang memungkinkan pemahaman itu bekerja itu adalah kesalahpahaman itu supaya kita terdorong untuk menafsir secara serius, memahami secara serius. Ini tentu berbeda dengan Gadamer yang mengatakan bahwa titik berangkat memahami itu bukan misunderstanding, tapi familiarity. Kita sudah selalu punya asumsi, keterikatan, bayangan, dan proyeksi terhadap apa yang kita pahami. Sehingga misunderstanding, kata Gadamer, berbeda dari Schleiermacher, itu sekunder. Oke, pertanyaan yang kedua, apabila kita menggali makna tentang teks, apakah memahami itu berusaha menggali apa yang ada di dalam teks, atau kita berusaha menyusun makna? Ini sebenarnya menjawab juga pertanyaan dari Mbak Yuning Tias ya, terkait dengan karakter makna itu sendiri. Spektrumnya sangat banyak, makna itu berada letaknya di mana. Schleiermacher meletakkan ideal hermeneutics berarti di benak pengarang, sehingga tugas kita bukan hanya mencari apa yang di dalam teks, tapi proses kreatif penulisnya ketika menuturkan atau menuliskan teks. Berarti makna itu di belakang teks. Tapi kalau kita lihat Heidegger dan Husserl, makna itu sudah ada di dalam teks. Tugas kita adalah mengarahkan intensional kita, melakukan epoche, supaya teks itu tampil sebagaimana adanya ke dalam benak kesadaran kita. Berbeda dengan Gadamer yang melihat bahwa memahami itu adalah dialog antara dunia teks dan dunia kita sehingga melahirkan makna yang baru. Nah, ingat, memahami ini peristiwa di Gadamer, jadi bukan tindakan apalagi metode. Teman-teman sedang mendengar saya ngobrol, kita berdiskusi, tanya jawab, bercerita dan sharing. Ini sebenarnya sudah melakukan peleburan horizon tanpa kita sadari dan niatkan. Karena sekali lagi namanya peristiwa. Jadi kalau posisi saya melihat makna itu sebagai sesuatu yang menjadi. Dalam hal ini saya sejaran dengan critical perspectival realism. Saya coba mengambil itu dari Ricoeur, bahwa makna itu tidak finish, unfinished. Makna itu masih terus menjalan. Maka dalam hal ini saya menganggap diri saya itu ketika membaca teks apapun, tak terkecuali teks agama, saya memposisikan diri saya sebagai mitra menulisnya apa yang diimani oleh umat beragama sebagai Tuhan. Ketika saya membaca teks-teks agama, teks-teks filsafat, ataupun WA sehari-hari, saya membayangkan diri saya sebagai mitra yang sedang menulis bersama. Berarti pemaknaan saya itu bukan hanya sesuatu yang ditambahkan kepada teks, tapi saya berkontribusi terhadap eksistensi teks itu sendiri. Gitu. Nah, oke. Pertanyaan dari Bonarti ya, I don't know ini saya manggilnya Mbak atau Mas Bonarti. Kalau hermeneutik itu rigid, hermeneutik rigid itu membunuh kreativitas, maka apakah dia bagaimana dengan hermeneutika agama? Ya, pada faktanya tradisi agama-agama yang memiliki teks sebagai satu foundational untuk menopang keimanan mereka itu mengembangkan mekanisme penafsiran, itu menunjukkan bahwa metodologi itu dibutuhkan, tapi tidak otomatis menjadi satu-satunya sarana untuk memahami. Karena ada pemahaman yang spesialis, ada pemahaman yang ordinary. Bagaimana misalkan dengan keberagaman atau religiusitas ibu-ibu di kampung atau nenek-nenek di kampung yang tidak belajar hermeneutik, tidak belajar metodologi biblikal, tidak belajar tafsir Quran, apakah mereka kita sebut tidak punya pengalaman? Nah, kalau teori kita tentang teks atau wahyu itu bahwa awalnya adalah aural, mendengar, saya melihat memahami itu adalah transformasi estetika, bukan transformasi metodologi reflektif. Makanya Gadamer kan titik awal berangkatnya adalah aesthetical experience, pengalaman estetik kita. Itu nanti sama Profesor Cynthia Nielsen akan dielaborasi lebih jauh itu. Terakhir, ada Mas Steve Mendel yang bertanya bahwa terminologi Hermes ini kan identik dengan Western civilization. Apakah di India, Cina, Afrika, Arab itu punya terminologi yang beririsan? Saya kira semua peradaban itu berusaha memberikan teoritisasi bagi apa itu memahami, karena memahami sudah setua sejak kita lahir. Jadi kalau ada yang bertanya di kolom chat, apakah kapan kita mulai memahami? Ya dari bayi.
Dari bayi kita berusaha memahami suara ini adalah suara bapak saya dan bukan suara orang lain, misalkan tanpa ada teori, itu sebenarnya adalah benih-benih ya bahwa sejak lahir kita sudah melakukan Hermes proses tanpa kita sadar. Mungkin itu jawaban saya, Mas Odi. Oke, makasih Mas Afif. Eh, ini kita sesi terakhir ya, untuk termin kedua. Kita buka 3 penanya langsung ya. Mungkin nanti ada yang apa namanya, yang nulis di kolom chat pertanyaan nanti bisa kita eksekusi ya. Kita mulai dari Anabella Sabilah, silakan. Lalu Izul Umam dan Muhammad Ilwan, silakan. Kayaknya masih Oh, di halo. mute deh. Iya, Sebentar, sebentar, tadi nggak bisa sebentar, di-unmute. Oke, sebentar ya. udah. Wait, Iya, sekarang udah. ini, saya unmute dulu semua karena tadi supaya tidak ke distract ya. Jadi saya mute tadi semuanya. Bentar. Hmm. Halo, Kak. Apakah saya kedengeran suaranya? Kedengaran, Mbak. Suaranya kedengaran. Oh iya. Oke, Mas, aku mau nanya. Saya Anabel dari Tangerang Selatan, dari Ciputat. Saya mau nanya, sebetulnya tadi waktu dengerin overview yang disampaikan itu saya agak sedikit kepikiran tentang metakognitif yang sekarang tuh populer banget gitu sebagai suatu kayak level kecerdasan tertinggi gitu kan yang disebut-sebut. Nah, kalau tadi disampaikan saya kayaknya melihat ini agak resonan dengan konsep yang Heidegger tadi sebutkan itu yang melambat untuk berefleksi. Karena di dalam metakognitif itu kan kita ada kayak mencoba melihat dari luar kayak kita mengawasi pikiran dari pikiran kita gitu. Jadi menerima pemahaman nggak langsung diproses tapi karena ada jarak antara pemahaman yang tadi kakak sebutin di dalam konsep cognitive existential pause itu, jadi kayak kita bisa melihat bagaimana eh, pikiran yang kita itu bekerja gitu dan mempertanyakan mungkin atau merefleksikan terus menginterpretasi dan kayak gitu. Apakah itu berarti metakognitif itu adalah salah satu proses atau suatu proses hermeneutika juga gitu? Jadi mungkin nggak dalam konteks tradisional yang menafsirkan teks atau apa ya ya menafsirkan teks gitu terus menerjemahkan segala macam tapi lebih ke kayak self reflection tapi dalam konteks yang untuk pemikiran kita sendiri gitu diri kita sendiri gitu mungkin itu Kak pertanyaannya semoga dapat dipahami terima kasih. Eh, saya ingin bertanya singkat saja. Kita tahu kalau hermeneutika adalah cabang dari ilmu filsafat, Kak. Itu bagaimana awal mula dia muncul, Kak? Dari sikon yang seperti apa dan bagaimana, Kak? Terus kemudian berkembang sampai sekarang. Gitu kira-kira. Oke, pindah ke Muhammad Ilwan. Cek cek, udah kedengar Kak? Ya, Cek, silakan. udah ya. Oke. Sebelumnya memang makasih Bang Alif udah menyampaikan materi yang sangat menyenangkan dan sangat bagus sekali. Perkenalkan saya Muhammad Ilwan, saya masih sekolah SMK memang, tapi saya cukup tertarik dengan pembahasan hermeneutik, jadi mohon maaf jika ada penarikan kesimpulan yang agak keliru juga. Tapi saya tuh cukup mendalami terkait hermeneutik dan tertarik terkait pertanyaan seperti ini. Ketika kita berbicara tentang menggali makna menggunakan hermeneutik itu kan
selalu banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi gitu di setiap zamannya kan. Nah, kalau kita berbicara tentang teks-teks agama atau mungkin wahyu-wahyu yang ada, kadang kalau kita menggunakan kacamata tafsir orang-orang sufi yang tasawuf, mereka menafsirkan satu teks itu kan ada muatan-muatan tafsir yang ya udah ini Allah itu menyampaikan bahwa kita harus menjadi seorang tasawuf. Terkait juga dengan penggunaan tafsir-tafsir yang menggunakan kacamata pembangunan masyarakat atau mungkin satu hal yang lain, membaca satu teks itu pun akan menghasilkan tafsiran yang seperti itu, yang bahwasanya Al-Quran itu ada untuk mendukung kita sebagai manusia menjadi seorang manusia yang membangun masyarakat. Nah, kalau dalam hermeneutik ini atau mungkin menurut Mas Alif sendiri, bagaimana hermeneutik itu akan mencapai kebenarannya sendiri dengan yang absolut dan tidak terbantahkan kembali gitu. Apalagi dalam konteks ketuhanan tersendiri gitu. Oke, cukup Mas. Terima kasih. Oke, sudah 3 ya. Silakan Mas Afif. Oke, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya sangat kritis, diskursif, dan juga rumit ya. Tapi semoga saya bisa menjawabnya dengan sesederhana mungkin dan memuaskan jawabannya. Pertama, pertanyaan dari Mbak Nabela ini asik ya. Jadi kalau kita lihat metakognitif itu kan simpelnya thinking about thinking. Jadi berpikir tentang keberpikiran itu sendiri. Nah, makanya kenapa dia bisa dilihat sebagai sebuah, saya menyebut dia sebagai skill. Kalau kita translate pakai terminologi hermeneutik, ya metakognitif ini is like an art, kayak seni, karena dia meliputi kesadaran dan juga regulasi dari bagaimana proses kognitif kita bekerja. Jadi dia skill-skill yang ada di dalam metakognitif sebagai payung skill yang lebih besar itu kan ada plan, ada perencanaan, ada observasi, ada monitoring, ada organizing, ada computing bahkan dan assessing pemahaman dan performasi kita. Makanya pengetahuan metakognitif itu melibatkan bagaimana individu itu mengetahui jalan berpikirnya sendiri, cara strategi belajarnya, dan tentu saja ini mencakup apa yang dalam filsafat pendidikan itu dikenal sebagai learning dan unlearning. Saya masih lebih senang menggunakan terminologi Hegelian dalam hal ini, bahwa ya pemahaman kita itu harus berbentuk afirmasi yang dihantamkan dengan negasi supaya ada proses Aufhebung, sublation, di mana kita bertransformasi menjadi sesuatu. Nah, kalau dalam bahasa metakognitif itu problem solving abilities. Nah, resonansi saya kira iya, tetapi nanti perdebatannya dalam hermeneutik, dan ini asik sebenarnya. Kalau Schleiermacher itu dia membaca bahwa tugas, kalau saya coba elaborate dalam kerangka metakognitif, tugas manusia itu adalah meminimalisir sebisa mungkin prasangka yang mengganggu aktivitas interpretasi, karena defaultnya kan misunderstanding, itu kan. Nah, kalau di Gadamer misunderstanding ini prasangka ini produktif sehingga tidak perlu dikesampingkan. Kita cukup udah rajin aja terus memahami sampai horizon kita meluas. Relasi kita, jaringan kita dengan yang lain itu semakin banyak. Nah, dalam hal ini saya lebih nyaman dan lebih setuju dengan beberapa catatan terhadap posisi Paul Ricoeur dengan hermeneutic of suspicion. Karena kan Gadamer itu sebenarnya percaya bahwa kita itu sudah hidup di dalam kayak memahami itu hidup di dalam arus sungai, sehingga keluar dari arus sungai untuk melihat diri kita di dalam sungai, kata Gadamer itu nggak mungkin. Yang ada ya udah jalanin aja arus sungainya terus-menerus sampai pemahaman kita meluas. Kalau kata Ricoeur, tetap kita butuh critical stance pada diri kita. Nanti teman-teman akan belajar itu di materinya Mas Egi ya, soal hermeneutik, post-structural hermeneutik. Saya nggak akan singgung lebih jauh itu. Intinya adalah apa yang Mbak Anabel sebut itu menegaskan bahwa hermeneutik itu ingin ngajarin kita bukan hanya untuk tenggelam, tapi pintar mengambil jarak, curiga. Kalau saya sederhanakan, saya habis nonton film, kemarin saya habis nonton film Jujutsu Kaisen, ada anime episode baru yang keluar. Nah, terus saya punya pemahaman mentah atau baru satu kali tangkap pemahaman fenomenologis terkait anime itu. Nah, sebelum saya memvonis makna tertentu, makna yang tampil dalam kesadaran saya itu harus saya kritisi. Nanti Ricoeur mengelaborasi Freud, Marx, dan juga Nietzsche untuk mengkritisi pemahaman kita. Dan itu mekanismenya sangat-sangat sophisticated.
di situ. Nah, pertanyaan yang kedua, pertanyaan dari Mas Izul terkait hermeneutik ini kan branch of philosophy, cabang dari filsafat. Pak, sejarah filsafat hermeneutik itu teman-teman nanti kita share ya, Cambridge Companion. Cara orang mendeskripsikan sejarah hermeneutik itu beda-beda antara satu filsuf dengan filsuf lain. Semisal Heidegger, filsafat itu hermeneutik itu sendiri gitu. Jadi dia bukan cabang filsafat. Ya filsafat ya hermeneutik. Ya hermeneutik itu kegiatan berfilsafat. Nah, beda dengan Schleiermacher yang melihat hermeneutik sebagai sebuah satu fase yang berkembang, terutama di era modern. Nanti teman-teman bisa baca artikelnya di Metro yang membahas bahwa hermeneutik itu secara perkembangannya kita bisa bagi jadi 4 fase. Mulai dari fase natural, manusia memahami, manusia itu homo hermeneuticus, homo interpretans kalau kata John Michael, makhluk penafsir kita. Kemudian peradaban berkembang, kita merumuskan kitab suci, ada otoritas, di situ teks-teks yang kita anggap otoritatif menuntut metodologi. Nah, hermeneutik masuk ke fase metodologi. Nah, metodologinya banyak, ada hukum, ada sastra, ada filologi, ada kitab suci. Schleiermacher menyatukan itu sebagai seni universal, seketiga. Fase terakhir, dia diturunkan kembali ke ilmu-ilmu sosial kritis. Nanti teman-teman bisa lihat di Habermas, Ricoeur, Derrida, dan lain seterusnya. Kira-kira itu gambaran singkatnya. Nah, untuk Ilwan, terima kasih Ilwan, kamu sangat keren ya, anak SMK punya kepo terhadap hermeneutik dan mau belajar itu saya kira sangat-sangat perlu kita apresiasi karena hari ini bayangan orang tentang anak SMA dan SMK itu tidak punya minat diskursif terhadap percakapan yang rumit seperti ini. Terima kasih Ilwan sudah mau mengikuti kelas kita dan semoga kamu bisa mengambil sesuatu dari kelas ini selama beberapa pertemuan ke depan. Nah, Ilwan saya kira berbicara dalam konteks tradisi Muslim ya, dia berbicara tentang bagaimana Sufi, bagaimana para sosialis, bagaimana teolog itu punya pemahaman yang berbeda terhadap satu korpus yang sama ya, ini teks yang diimani umat Muslim sebagai suci yaitu Al-Quran. Nah, bagaimana kemudian dalam tradisi hermeneutik itu mengakses kebenaran absolut mengingat tafsir itu sudah selalu beragam. Kalau dari saya, stand saya adalah kebenaran absolut itu mustahil dicapai oleh manusia. Jadi tidak ada kebenaran absolut dalam benak manusia. Kenapa? Karena dalam tradisi hermeneutik kita sudah selalu dikondisikan oleh batasan-batasan atau penjara eksistensial, kata Ali Syariati, seorang sosiolog dari Iran itu. Ada tubuh kita, tubuh saya laki-laki tidak mungkin punya pengalaman dan akses yang sama dengan tubuh perempuan. Ada sejarah, ada sosial, ada budaya, ada pendidikan, itu semua penjara yang membuat kacamata kita itu punya batasan. Cara kita melihat realitas itu selalu dikondisikan oleh, sekaligus dimungkinkan melalui apa yang disebut dalam hermeneutik itu horizon. Jadi horizon itu kacamata yang terus bisa bertumbuh, tapi mengkondisikan kita, membatasi kita. Jadi kalau begitu, kita hanya bisa melihat gajah dari belalainya, dari gadingnya, dari kakinya, dari spesies dia mamalia atau bukan. Saya tidak bilang tafsir itu semua sama ya. Saya ingin mengatakan bahwa pemahaman kita terbatas. Tapi itu tidak menjadikan orang misalkan sering salah paham terhadap Nietzsche. There is no fact, only interpretation. Tidak ada fakta, yang hanya aja interpretasi. Terus Nietzsche dibilang relativisme membunuh kebenaran. Oh, itu keliru, sangat keliru. Karena ada derajat. Nietzsche menyebutnya dekaden dengan ascendant. Ada interpretasi yang punya value, ada interpretasi yang rendah, bahkan nihil akan nilai. Nilainya ini apa? Itu bergantung kepada kolektivitas kita dalam mendefinisikan nilai. Terakhir, ada pertanyaan dari Mbak Dila ya, bagaimana menurut Kak Afif soal pengarang sudah mati dalam memahami makna? Pengarang sudah mati ini kan tren poststrukturalis di Perancis, nanti akan dielaborasi juga di poststrukturalis hermeneutik. Stay tune teman-temannya harus ikut di sini. Tapi secara singkat saya ingin mengomentari bahwa kalau dari sudut pandang personal saya melihat bahwa pengarang itu sekunder dalam teks. Saya tidak melihat pengarang itu sebagai penentu makna absolut. Saya mungkin berbeda dari Schleiermacher, saya mungkin berbeda dari Dilthey, dan saya memahami Schleiermacher dan Dilthey juga tidak ingin mengabsolutkan pengarang, dia lebih ingin mengabsolutkan proses kreatif pengarangnya. Jadi kita mau mengalami kembali, karena asik menelusuri bagaimana seorang itu memikirkan, merenungkan, menulis konteks seperti apa yang dia hadapi dan lain seterusnya. Saya misalkan baca Plato,
pengarang Plato itu sudah mati, dan ini cara kesarjanaan yang ditempuh oleh teman-teman di Odisi. Teman-teman nanti bisa banyak belajar dari Odisi bahwa kita itu kalau belajar filsafat, ide, tokoh tertentu secara akademik, kita tidak bisa langsung membaca misalkan Republiknya Plato. Kenapa? Bahasanya ditulis jauh, bahasanya berbeda dengan kita, dan tentu saja ketika sudah diterjemahkan dengan bahasa apapun, Inggris atau Indonesia, sudah ada reduksi di sana-sini. Hanya kita butuh yang namanya companion, handbook, atau introduction. Pengantar, buku saku, dan sahabat membaca. Nah, ini tentu saja ini sudah tafsir orang terhadap Plato, bukan lagi Plato itu sendiri. Apakah itu tidak penting? Justru penting sekali supaya menjembatani kita untuk berdialog dengan Plato lebih proporsional. Jadi penutur itu penting, tapi saya tidak menganggap itu sebagai determinan satu-satunya karena saya melihat hermeneutik itu sebagai seni bertanya dan merawat tanda tanya. Kenapa begitu? Karena ya, finally you just need to love the question. Pada akhirnya belajar hermeneutik adalah belajar mencintai pertanyaan dan tanda tanya itu sendiri. Thank you. Oke, sudah semua ya dijawab oleh Mas Afif. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Ini luar biasa. Ini padahal pertemuan mendadak ya. Jadi karena kemarin ada yang DM kami kalau masih bingung, ini mau bahas Herme, tapi Herme itu apa gitu kan. Nah, tadi Mas Afif sudah memberikan gambaran, bahkan hampir keseluruhan aktivitas kita ke depan di short course hermeneutics ini ya, dalam penjelasan yang sangat-sangat padat gitu ya tadi. Dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman tadi juga itu menunjukkan bahwa itu bukan satu hal yang utopis untuk membangun satu circle hermeneutics yang proper di Indonesia ini. Oke, oke, begitu aja untuk pertemuan kita hari ini. Sampai berjumpa besok malam ya teman-teman, jam 19.00 dengan Carl Sims. Nanti teman-teman bisa join menggunakan link Zoom yang sudah kami kirimkan lewat email. Baik, sekian, terima kasih teman-teman untuk rekaman kelas. Silahkan bisa disaksikan di kanal YouTube kami. Makanya di subscribe ya. Tadi sudah ada sertifikat hanya untuk yang hadir keseluruhan kelas, nanti kami rekap ya. Jadi keseluruhan kelas. YouTube juga sudah, YouTube juga ada. Coba saya ini ya, saya kopikan lagi sebentar. Mana dia? Oke, wait. Ya, itu YouTube kami ya. Untuk presensi hari ini tidak ada teman-teman. Dimulai besok malam. Oke, ya itu sudah kelihatan ya teman-teman ya, YouTube-nya ya. Jadi teman-teman bisa menyaksikan rekaman kelas. Oke, thank you very much. Sampai ketemu besok malam. Terima kasih. Selamat sore.